Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semua orang pasti akan menemui kematian. Kematian itu terkadang diawali dengan tanda-tanda seperti sakit, terkadang kedatangannya mendadak tanpa tanda. Kematian mendadak merupakan tanda kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Ubaid bin Khalid As-Sulami, seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW. Perawi terkadang mengatakan dari Nabi SAW dan terkadang mengatakan dari Ubaid. Dia berkata, kematian mendadak adalah siksaan yang membawa penyesalan. Ahzatu artinya siksaan atau serangan atau musibah. Sedangkan asaf memiliki dua makna, yaitu kesusahan yang serius dan kemurkaan. Dan para ulama telah menjelaskan mengapa kematian mendadak merupakan siksaan yang membawa penyesalan. Ali Al-Qari rahimahullah berkata, yaitu kematian mendadak merupakan dampak dari kemurkaan Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkannya bersiap-siap untuk akhiratnya dengan taubat dan dengan mempersiapkan bekal akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya sakit yang bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala berkata, hal itu Allahu alam, karena di dalam kematian mendadak dikhawatirkan terhalangi dari membuat wasiat dan tidak mempersiapkan untuk bekal akhirat dengan taubat dan amal-amal soleh lainnya. Akan tetapi bukan berarti semua orang yang mati mendadak merupakan orang yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya hal itu berlaku bagi orang kafir atau orang yang selalu berada dalam maksiat. Adapun orang mukmin yang selalu mempersiapkan diri dengan iman yang sahih dan amalan yang soleh, maka kematian mendadak merupakan keringanan baginya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang-orang kafir. Kalimat ini juga diriwayatkan dari perkataan sebagai sahabat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang-orang kafir. Yang dimaksud mukmin di sini adalah orang mukmin yang telah mempersiapkan diri menghadapi kematian dan selalu memperhatikannya. Sedangkan orang kafir maka sangatlah jelas karena dengan kematian mendadak ia tidak sempat bertaubat dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sebagai ulama Syafi'iyah tentang tidak disukainya kematian mendadak. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah meriwayatkan dari sebagian orang-orang zaman dahulu bahwa sekelompok orang dari para nabi dan orang-orang soleh mati mendadak. Imam Nawawi rahimahullah berkata, itu disukai oleh orang-orang yang memperhatikan akan datangnya kematian. Aku, Al-Hafiz, berkata, dengan ini dua pendapat itu berkumpul. Sahabat yang beriman, semoga Allah selalu menolong kita untuk selalu mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan meningkatkan ibadah kita kepadanya. Hanya Allah tempat mengadu dan tempat untuk kita memohon. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Hal ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang ajal menjemput, manusia akan mengalami syakaratul maut. Peristiwa ini merupakan saat yang amat menyakitkan. Ada siksaan yang teramat sangat pedih. Lalu seperti apa siksaan itu? Dan seperti apa syakaratul maut orang yang bertakwa maupun orang yang zalim? Orang yang mengalami peristiwa syakaratul maut akan mengalami hal yang pedih. Pedihnya peristiwa syakaratul maut seperti halnya tertusuk 300 pedang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Syakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Kematian merupakan sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Setiap yang bernyawa, meskipun bersembunyi di balik dinding tembok yang kokoh, tetap tidak akan bisa lolos dari kematian yang datangnya bisa kapan saja.
Mengenai kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh dengan duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Imam Ghazali berpendapat mengenai hadis tersebut. Syakaratul maut merupakan ibarat pohon yang penuh duri dimasukkan ke dalam perut seseorang dan kemudian ditarik dengan sekuat-kuatnya hingga membawa apa yang tersangkut padanya dan meninggalkan apa yang tersisa. Sakaratul maut memang merupakan sebuah peristiwa yang mengerikan dan menyakitkan. Namun untuk seseorang yang beriman akan dimudahkan ketika mengalami peristiwa sakaratul maut. Malaikat maut akan mencabut nyawanya dengan baik dan menggembirakan. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia untuk menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga, serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Keluar bagaikan cucuran air dari kantung kulit. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 32. Sebaliknya, syakaratul maut bagi orang yang zalim akan begitu sangat menyakitkan. Rohnya akan keluar dengan susah payah, sementara malaikat maut akan mencabutnya dengan paksa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Malaikat maut bukan hanya memukul tangan mereka saja pada saat mengalami syakaratul maut, akan tetapi malaikat maut juga memukul bagian tubuh lainnya yang membuat mereka semakin tersiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, saya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri, demikian itulah yang disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Sahabat yang beriman, itulah gambaran sakaratul mautnya manusia, baik yang beriman maupun yang dolim atau tidak beriman. Semoga kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan syakaratul mautnya kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.